buku ini. Oke. Dengan demikian apa? Tugas undang-undang itu bisa dilaksanakan dan media penyiaran yang kita harapkan, saya pikir begini, Indonesia ini termasuk yang unik gitu ya. Negara modern seperti apapun ada badan regulator itu. Sehingga menurut saya menjadi jelas bahwa badan regulator itu penting dalam rangka untuk agar jangan sampai program yang kemudian ratingnya tinggi, selera pasar itu yang membentuk opini publik dan membentuk perilaku masyarakat begitu. Pak Fajar, kita masih punya hutang satu untuk menjawab pertanyaan Bu Ida mengenai gaji dari para anggota KPID. Karena dana operasional ini kan uang rakyat, Pak, ya kan? Nah, masyarakat juga perlu tahu untuk apa saja skala prioritas dana itu dan sebagainya. Kita terima dulu penelpon yang satu ini. Halo, selamat malam. Selamat malam. Dengan Bapak? Dengan Pak Didi Surabaya. Pak Didi. Iya. Silakan Pak Didi. Iya. Gini, banyak lembaga-lembaga penyiaran yang bermunculan, tapi sepak terjangnya mereka itu tidak mengena ke masyarakat. Banyak laporan masyarakat yang lapor itu tidak ditanggapi, kurang ditanggapi maksud saya. Iya. Saya salah satu ketua LSM Jawa Timur yang visi dan misinya menyuarakan suara rakyat. Ini sama sekali tidak kurang, saya melihat kurang sosialisasinya kelembagaan KPID di Jatim. Terus terang saja, banyak tontonan di televisi, khususnya di Jawa Timur, itu sangat merusak, istilahnya merusak tatanan generasi muda. Karena apa? Banyak tontonan yang memperlihatkan, seperti panjenengan tadi bicara, memperlihatkan hanya sampai ke itu apa gitu loh. Jadi saya mohon KPID yang baru muncul ini, ayo terjang mereka, jangan takut, kami siap di belakang. Terima kasih. Kami siap. Jadi saya mohon KPID benar-benar bekerja, apalagi dari Bu Ida tadi, kalau memang dapat gaji tolong dong bekerja yang benar. Baik. Jadi jangan hanya bermunculan lembaga tapi hanya menerima gaji doang. Baik, terima kasih Pak Didi. Ya, terima kasih. Ini juga salah satu harapan dari masyarakat untuk kinerja KPID tentunya ya. Ada lagi, halo, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bapak dengan? Dari Holili, Pak Sumeneb. Pak Holili, silakan Pak Holili. Oke, saya tertarik sekali mengikuti ini. Ya. Jadi yang pertama begini, jadi persoalan aturan, regulasi ya. Ya. Jadi masyarakat sangat tidak paham bagaimana batasan-batasan yang layak atau tidak. Jadi mungkin dari sisi hukum perlu disampaikan. Di soal budaya misalkan, batasan kemarin moderator menyinggung tentang bupati atau buka paha tinggi-tinggi itu tadi ya Pak. Iya, itu persoalan sangat tidak terjelas, remang-remang itu. Baik. Jadi perlu ada pemaparan yang lebih jelas tentang aturan. Yang kedua adalah dalam konteks Indonesia mestinya KPI ini perlu tegas karena kalau menunggu kesadaran semakin sulit. Apalagi sekarang orientasi pasar luar biasa, orientasi profit luar biasa, maka mestinya intervensi dari KPI itu harus betul tegas. Jangan dibiarkan mengikuti pasar masyarakat senang seperti ini susah sekali. Baik. Saya pikir bagaimana intervensi yang lebih tegas dari KPID. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Holili. Nanti kita akan jawab Pak Fajar, terutama mengenai batasan-batasan tadi ya, juga Pak Catur, Pak Rohim, namun kita harus break. Bagi saya porno, belum tentu bagi Pak Fajar porno ya, seperti itu ya. Bapak suka yang porno-porno? Tidak ya Pak ya, tentunya. Dan saudara tetaplah bersama kami akan kembali setelah selingan berikut ini. Apakah anggota DPRD Jawa Timur jadi wakil rakyat seperti yang kita harapkan? Teman-teman DPRD Jatim sudah banyak melakukan kegiatan. Jadi maksud saya, apakah? Simak setiap hari Kamis pukul 18 sampai dengan 19 waktu Indonesia Barat. Hanya di TVRI Jawa Timur. Gejolak sosial di masyarakat. Agar ke-14 elemen organisasi buruh tuntutan perbaikan ekonomi yang semakin tidak menentu akan meneruskan aspirasi mereka yang mendukung tren politik yang mendominasi panggung ideologi dan ragam budaya masyarakat Jawa Timur dikemas dalam Jawa Timur dalam berita.
Ya baik, saudara terima kasih Anda masih bersama kami di acara ini perbincangan masih bersama saya Iwan Tuanakota dan 3 orang narasumber kami, Bapak Fajar, Pak Catur dan juga Bapak Rohim dari KPID Jawa Timur. Kami masih membahas mengenai sosialisasi dan kelembagaan KPID Jawa Timur dan kami juga masih membuka line telepon 0315678216 dan 0315630972. Langsung ke Pak Fajar sebagai Ketua KPID Jawa Timur. Pertanyaan dari Ibu Ida tadi mengenai gaji anggota KPID dan ketuanya, Pak. Karena dana operasional ini kan juga uang masyarakat, uang rakyat, Pak. Benar, bahwa kami sadar bahwa apa yang kami gunakan, apakah itu gaji dan operasional adalah uang APBD. Dalam hal ini adalah uang rakyat yang harus kami pertanggungjawabkan sebaik-baiknya. Ini bukan uang sembarangan, kita memegang amanah yang cukup berat. Untuk itu kami bertuju, punya komitmen bahwa karena ini anggaran dari rakyat, maka kita harus maksimalkan untuk pelayanan Kebutuhan rakyat. masyarakat, khususnya di Masyarakat, bidang penyiaran. Ada skala prioritas dari dana itu, Pak? Karena utama yang sekarang ini adalah yang menggantung adalah proses perizinan. Karena KPID sebelumnya tidak memproses satupun perizinan, maka fokus kami adalah tetap di bidang perizinan, di samping juga pengawasan isi siaran juga berjalan. Jadi dengan bertuju, mohon dipahami bahwa KPID Jawa Timur ini berjumlah 7 orang. Dengan coverage area se-Jawa Timur. Beda dengan KPU yang mungkin di kabupaten kota ada. Nah, ini juga menjadi tantangan bagi kami, bagaimana kami bisa memaksimalkan peran dalam pelayanan itu. Walaupun SDM-nya minim, tapi pelayanan tetap optimal. Ya, itu ya Pak ya? Kami juga melibatkan beberapa instansi penyiaran terkait, misalkan ada Dinas Infokom, Perhubungan, dan sebagainya yang punya perangkat di daerah kabupaten kota. Kemudian tadi mungkin menjawab pertanyaan gaji dan sebagainya, nanti akan juga bisa ditambahkan Pak Rohim ya. Jujur saja KPID Jawa Timur ini gajinya standarnya adalah 4 juta, belum dipotong pajak. Kita take home pay-nya tidak sampai 4 juta. Nah, itu karena apa? Itu sudah sesuai ketentuan dari gubernur dan sebagainya. Sebenarnya gaji itu relatif bisa kecil dan besar, tapi dengan coverage area se-Jawa Timur dan beban kami yang tidak ringan, masyarakat bisa menilai. Tapi komitmen kami adalah di KPID bukan tempat cari duit. Kita utamakan adalah pelayanan karena kita memang menggunakan uang rakyat. Itu yang tercatat. Bahwa komitmen kami memang masih belum maksimal. Lah, memang kadang-kadang lembaga penyiaran itu ketika diberikan teguran oleh KPI dan KPID itu nggak mempan, Pak Iwan. Nah, untuk itu kita dorong masyarakat yang kritis. Teguran dari KPID Jawa Timur terhadap sebuah lembaga TV lokal A misalkan, itu mungkin hanya sambil lalu. Ya, tapi KPID kan tetap harus tegas, Pak Fajar. Tapi ketika misalkan begini, berdasarkan laporan dari Ibu Asih di Gresik yang mengatakan acara Anda berasosiasi dan sebagainya, mungkin akan lebih diperhatikan. Maka kami ingin menumbuhkan masyarakat agar kritis dan berdaya pada setiap tayangan. Ketika masyarakat mengadu kepada KPID dan KPID meneruskan kepada lembaga penyiaran, saya pikir dampaknya kok beda daripada sekedar KPID memberikan teguran. Itu mungkin mereka lembaga penyiaran kurang menganggap ya. Tapi ketika itu bahwa suara rakyat adalah suara Tuhan, berawal dari masyarakat, kita meneruskan, apalagi didukung oleh ormas, kita mendorong, maka itu akan punya greget yang berbeda. Itu menjadi tanggung jawab dan tugas kami, Mas. Kita perlu proses, kita perlu dukungan juga dari masyarakat, karena kami memang bertuju ini sangat-sangat terbatas kemampuannya. Untuk itu kita dorong, kita minta masyarakat untuk memberikan masukan, mendorong dan membantu kami. Tayangan-tayangan mana saja, karena industri penyiaran ini sudah sedemikian merajalela. Maka kita butuh penguatan dan dukungan dari masyarakat, ormas, dan berbagai elemen masyarakat untuk membantu KPID. Pak Rohim, walaupun tadi Pak, menurut saya cukup besar, gaji 4 juta bagi anggota KPID, tapi tugasnya juga berat, relatif ya Pak ya di sini. Tapi dengan tugas punya kewenangan untuk memberikan perizinan-perizinan, ini kan juga rawan akan godaan Pak. Apalagi materi. Betul. Bagaimana KPID menanggapi mengenai hal ini? Pertama, saya ingin memberi komentar untuk Bu Ida. Tadi disampaikan oleh Pak Fajar bahwa kita ini datang ini bukan untuk menambah masalah, tapi kita ingin mengurai masalah, ingin menyelesaikan masalah. Karena itu dari awal kita dilantik Pak Gubernur, tidak pernah sekalipun teman-teman komisioner kemudian membicarakan secara khusus besaran gaji. Itu sudah ditentukan langsung oleh pemerintah provinsi. Kedua, Bu Ida harus tahu, rentang waktu Juni hingga September
ini belum ada dana. Ya. Bisa dibayangkan bahwa kita 4 bulan itu sudah mampu membuat program-program yang inspiring, program-program menjadi pusat percontohan nasional. Nah, ini menunjukkan betapa teman-teman ini sebenarnya tidak terlalu risau terhadap persoalan besaran gaji ini. Ini juga sekaligus menjawab kepada masyarakat bahwa KPID Jawa Timur tidak akan berorientasi terlalu fokus itu pada persoalan itu, tapi ingin langsung berkarya, langsung ingin memberi solusi problem-problem yang sudah macet ini. Nah, terkait dengan yang Mas Iwan tadi bilang, godaan-godaan itu, Pak. Godaan, ya, ini kan besar, luar biasa besar. Memang benteng terakhir iman akhirnya. Tetapi kita sudah menyiapkan namanya, kita sudah di kelembagaan itu sudah menyiapkan namanya peraturan tentang kelembagaan KPI. KPI di Jawa Timur. Salah satunya bahwa prosedur perizinan tidak langsung melalui pintu komisioner orang per orang, lewat Mas Catur, lewat Pak Rohim atau lewat Pak Fajar, tapi semua melewati Setariat. Itu juga dalam rangka untuk mengoptimalkan pengawasan. Jangan sampai kemudian berkas-berkas perizinan ini menjadi broker-broker baru, gitu loh. Karena apa? Akan dikontrol. Jadi sekretariat akan dikontrol komisioner. Komisioner pun nanti akan dipantau secara langsung. Nah, kita memang sengaja menciptakan mekanisme seperti itu, ya harapannya semoga tidak jebol imannya itu. Gitu. Ya. Baik, Pak Catur, masyarakat melihat terus, Pak, mengenai ketegasan dari KPID Jatim ini yang disoroti selalu ketegasan-ketegasan karena yang dihadapi adalah para pebisnis dengan modal yang cukup besar, para pemilik lembaga penyiaran. Bagaimana KPID tadi sudah dikatakan iman harus kuat. Ya, kita sebenarnya sudah tegas ya. Kita memberikan sebuah teguran kepada televisi nasional. Memang ada beberapa problem di dalam isi siaran. Saya setuju bahwa kita ini kadang-kadang berbeda persepsi antara masyarakat satu dengan masyarakat lain. Ada yang memandang bahwa ini bagus, ini tidak layak, ini layak. Termasuk batasan-batasan tadi yang dikatakan oleh Pak Kholili, parameternya apa? Ya, kita sebenarnya sudah punya parameter yang sudah ditetapkan di dalam pedoman perilaku penyiaran. Memang ini baru di launching kemarin, belum disosialisasikan kepada masyarakat yang luas. Memang ini akan masyarakat bisa mendapatkan ini, Pak? Kita akan cetak dan kita akan bagikan pada masyarakat, tetapi tidak semua. Tapi masyarakat yang berpotensi, misalnya ASM dan ASM ini harapan kita akan disebarkan ke anggotanya, begitu ya. Jadi kita sudah tegas karena ada keterbatasan bahwa kita ini kan ada 7. Kemudian coverage area kita itu di Jawa Timur, terutama di radio, itu ada hampir 400 radio yang harus kita dengarkan programnya. Padahal kita kan tidak mempunyai alat yang mampu mendeteksi bagaimana sih program isi siaran di Radio Banyuwangi, Jember. Untuk itu kita perlu melibatkan pada masyarakat untuk membantu. Ada line telepon yang dibuka KPID, Pak, agar masyarakat bisa memberikan masukan? Jadi kita membuka telepon untuk pengaduan di 85 33 845. Sekali lagi 85 33 845 ya, Pak. Atau bisa email ke kpidjatim@yahoo.com. Jadi kalau masyarakat tidak berkenan dengan tayangan, tidak harus marah-marah sendiri di depan televisi, langsung saja angkat telepon ke nomor ini ya, Pak ya. Silakan Pak Catur dilanjutkan. Kita sebenarnya butuh energi yang sangat kuat untuk menghadapi ibaratnya gajah ini ya. Jadi industri media ini kan sangat kuat ya, luar biasa kekuatannya. Dan kita harus tahu bahwa media televisi kebanyakan adalah nasional, yang lebih banyak disiarkan di Jakarta. Padahal kita ini kan Indonesia, coveragenya Indonesia. Bisa jadi begini, menurut KPID Jatim itu melanggar, tapi menurut KPID Jateng tidak, KPI pusat tidak. Inilah untuk sinkronisasi antara KPID yang satu dengan KPI yang lain dalam memahami TV nasional. Kadang-kadang kita tidak sejalan. Itu yang membuat itu jadi kendala juga. Tidak ada sebuah persepsi yang sama antara KPID yang satu dengan KPID yang lain di dalam memahami program televisi. Dan saya ingat juga, program televisi itu juga macamnya banyak. Ketika kita ditekan di program yang satu, muncul di program yang lain. Ketika ditekan di program di salah satu televisi, muncul di televisi yang lain. Jadi ibaratnya kadang-kadang ada sebuah televisi yang mencangkok sebuah program yang belum tentu itu baik untuk masyarakat. Karena hanya mengejar keuntungan tanpa memedulikan kualitas sebuah program, akhirnya
televisi itu mencangkok gitu saja. Duplicated. Ya, ada duplicated itu, menduplikasi sebuah program yang sudah banyak penontonnya. Dan kadang-kadang yang banyak penonton ini belum tentu kualitasnya bagus. Ini sebuah kendala juga. Sebenarnya banyak problem. Sebenarnya ada juga undang-undang penyiaran, Pak Fajar. Ya. Nah, komitmen KPID sendiri mengenai undang-undang penyiaran ini bagaimana? Undang-undang penyiaran ini? Ya, undang-undang penyiaran ini sebenarnya kan lahir dalam kondisi darurat ketika artinya darurat begini. Ibu Megawati, presiden ketika itu memang tidak menandatangani undang-undang ini karena aturan kenegaraan bahwa dalam jangka tertentu undang-undang ini harus berjalan. Otomatis. Dan sebenarnya banyak sekali kritik terhadap undang-undang penyiaran ini yang butuh diperbaiki. Perlu direvisi, perlu diamandemen. Contohnya saja sebagai lembaga regulator, kita ini tidak bisa langsung memberikan aturan yang tegas. Yang itu sifatnya justru akan membumi hanguskan. Ibaratnya kita akan menertibkan dengan keras, tapi kita di samping sebagai regulator pengawasan siaran, tapi kita tidak boleh mematikan lembaga penyiaran. Ini kan paradoks sebenarnya. Ini amanat undang-undang yang nggak bisa kita ingkari. Makanya perlu revisi sehingga undang-undang lebih tegas. Kalau KPK jelas tugasnya memberantas dan mengawasi korupsi. Tapi KPID ini dalam undang-undang penyiaran 32 ini ada standar ganda bahwa kita harus menertibkan, tapi kita juga harus menumbuh kembangkan. Nah, ini kan juga sesuatu yang serba susah ya. Nah, itu amanat undang-undang seperti itu. Buah si malakama. Betul. Buah si malakama, ya. Ada yang bergabung lagi. Halo, selamat malam. Selamat malam, halo. Iya, dengan Ibu? Halo? Halo, dengan Ibu? Kok belum masuk? Sudah, Ibu, sudah. Saya sudah dengar suara Ibu. Silakan. Ibu sudah mengudara, Ibu. Selamat malam. Urung metu kene kok. Selamat malam, Ibu. Anda sudah tersambung. Belum masuk. Baik. Bagaimana? Halo, selamat malam. Ibu, silakan. Selamat malam. Baik, mungkin kita bisa lanjutkan lagi. Halo. Ya, halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Selamat malam. Ya, dengan Ibu siapa, Ibu, di mana? Ibu Ismangil di Mauspati. Di Mauspati, ya. Silakan, Ibu. Ini nyuwun tulung sama apa itu yang namanya presenter apa penyiar, Ibu kurang tahu. Cuma pakaiannya menampakkan dada menonjol terbuka. Kemudian betis sampai pahanya itu ditampakkan. Rasanya kok dipandangnya nggak enak. Tolong itu ditiadakan. Presenter yang mana maksudnya, Ibu? Ya. Saya. Televisi. Bukan saya kan, Bu? Iya, nggak tahu itu ya Jakarta apa. Oh, di Jakarta. Saya pikir saya, Ibu. Mana Ibu kurang ini, tapi yang penting yang tampaknya seperti itu kok nggak pantas dipandang gitu. Ya, Ibu. Bagi orang Indonesia. Terima kasih, Ibu. Saya pikir presenter perbincangan, Ibu. Saya sampai harus melihat bagaimana. Ada lagi, halo, selamat malam. Halo. Halo. Iya, dengan Bapak siapa? Mat Bari. Di Surabaya. Di Surabaya, ya. Silakan, Pak. Ya, saya sangat menghargai bapak-bapak anggota KPID karena selera manusia yang ada di Indonesia itu berbeda. Berbeda, Pak. Iya. Jadi saya hanya mengusulkan supaya televisi swasta atau televisi nasional itu mengadakan pendidikan seperti biologi dan lain sebagainya, kemudian diadakan interaktif. Demikian, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Mat ya. Ada lagi mungkin, selamat malam. Selamat malam. Halo. Halo. Iya, dengan Bapak siapa di mana, Pak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bapak. Dengan? Dari Agus Helm Dewa Amor. Bapak Agus Helm. Iya. Iya, silakan Pak. Iya, saya tuh prihatin ya. Untuk itu tadi Ibu ada yang mengatakan presenter dari TV apa aja lah. Pakaiannya itu yang memberi contoh gitu ya. Dan saya salut sekali kepada ibu-ibu yang malam hari ini banyak yang usul mengenai hal itu ya. Kemudian saya sarankan kepada pimpinan-pimpinan grup, baik band atau orkes. Karena dosa yang ditanggung itu adalah pimpinan yang menanggung nanti. Jadi kadang-kadang orang punya hajat, pakaiannya yang gini, jangan diturutin. Jangan takut nggak laku. Kemudian juga dari pimpinan KPID, saya sangat setuju apa tadi yang disampaikan
hendaknya lebih kritis, lebih di apa namanya? Lebih tegas, Pak? Selektif. Ya, lebih diamatilah supaya tidak berlanjut. Yang penting tidak ada kata terlambat. Baik. Ya. Demikian aja. Terima kasih, Pak Agus. Ya. Beragam penanya ini, Pak. Ya. Masukan juga bagi KPID Ya, tentunya. Silakan, Pak. Jadi perlu saya jelaskan juga tentang keberadaan P3 dan SPS. Aha. Pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran. Itu mengatur apa-apa saja yang boleh dan tidak boleh ditayangkan di televisi dan disiarkan di radio. Ini memang P3 SPS ini baru karena sebelumnya P3 SPS yang mendapatkan protes itu tidak melibatkan industri. Artinya KPI yang lama itu memberlakukan P3 SPS dengan keras, di mana industri penyiaran itu dianggap musuh. Semuanya ini aturan, kamu kalau nggak taat, kamu melanggar. Baik. Kemudian banyak protes dan sebagainya, kita revisi. Ini pun bisa direvisikan sekarang. Ya, ini hasil revisi Rakornas terakhir di Bali menghasilkan P3 SPS yang baru. Yang baru. Ya. Ini pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran yang baru, industri yang lebih akomodatif. Industri penyiaran juga dilibatkan. Betul, karena kami melibatkan dari unsur asosiasi televisi swasta, televisi lokal dan sebagainya. Bayangan apa namanya, konsep dari KPI dan KPID waktu itu adalah bahwa sedikit aturan tapi dipatuhi daripada banyak aturan tapi ternyata menjadi tidak. Nah, mudah-mudahan ini baru di launching 2 bulan yang lalu Pak Catur ya. Mudah-mudahan masyarakat ini memang kita butuh sosialisasi seperti ini di TVRI, di lembaga penyiaran radio, cetak dan sebagainya untuk membantu KPI dan KPID agar masyarakat tahu apa sih yang boleh dan tidak boleh ditayangkan di televisi dan siaran radio. Maka saya katakan bahwa P3 dan SPS yang sekarang ini karena kita sudah melibatkan industri, saya harapkan industri juga punya komitmen seperti itu. Ketika masyarakat tidak suka dengan tayangan itu, tapi dia masih melihat, ini juga menjadi sesuatu yang paradok juga ya. Mestinya ketika dia nggak suka, dia mematikan televisi, tidak menonton tayangan itu. Ketika nggak ada pemirsanya, saya yakin program acara di TV itu akan lebih mengkoreksi. Oh ternyata masyarakat nggak suka kalau presenternya pakai begini atau dia. Tapi ketika dengan ini rating saya naik, pendapatan iklan banyak, maka dia akan menambah tayangan itu, menambah jam tayang dan durasinya. Sebenarnya bagaimana kita mendewasakan dan mendidik masyarakat agar semakin cerdas dan kritis dalam menonton tayangan televisi. Ketika masyarakat sudah cerdas, sudah berdaya, saya yakin program-program di TV nasional itu, TV nasional maupun TV lokal akan mengikuti. Karena mereka masyarakat nggak senang dengan presenter yang seperti mengikuti ini. Selera pasar. Mungkin senangnya dengan presenter seperti Pak Iwan, wah yang rapi, yang mencerdaskan. Mungkin harus begitu. Di luar negeri itu presenter-presenter yang berpengalaman justru lebih dihargai. Tidak mereka yang punya pengalaman, wawasan dengan usia-usia yang sudah tidak lagi muda itu menjadi daya tarik tersendiri. Kebalikannya di Indonesia ya kan, ketika presenter sudah semakin matang, berwawasan, karena nggak menarik di dalam televisi, dipinggirkan ganti presenter yang muda dengan harapan lebih menarik itu saja. Terus nah ini menarik. Saya ingin ke Pak Catur. Ternyata masyarakat menyoroti bukan hanya kontennya Pak, sampai ke pembawa acaranya, ke presenternya. Ini fenomena baru tentunya. Nah KPID melihat hal ini bagaimana? Terutama menertibkan juga lah cara berbusana, berpenampilan dari para presenter itu sendiri, Pak Catur. Saya bersyukur sekali ada sekelompok masyarakat yang intens dan peduli terhadap lembaga penyiaran, terutama ya tadi presenter itu memang terutama di infotainment ya. Ada infotainment itu kan informasi. Kadang-kadang tidak ada hubungannya dengan pakaian yang harus minim gitu kan. Kenapa kok? Apa bedanya ketika pakaian yang minim itu dengan yang lengkap, informasi disampaikan sama saja sebenarnya. Padahal studionya dingin loh Pak. Ya, makanya itu kenapa harus minim gitu ya? Ini saya setuju dengan info yang dari Mas Pati. Jadi memang itu kita akan tertibkan terhadap presenter-presenter tadi yang lebih banyak mengeksploitasi tubuh ya, itu akan kita tertibkan. Tapi saya yang tidak menyebut presenter di media televisi mana, itu sebenarnya enak kalau kita tapi sudah tahu itu akan kita akan. Nah ini juga menarik Pak, masyarakat tahu tapi untuk menyebutkan stasiunnya pun mereka enggan. Bagaimana Pak? Nah ini padahal butuh masukan kan KPID. Kita masukan harus ada menyebut program.
Jadi program acaranya harus jelas jam berapa dan stesen yang mana. Sehingga kita menindaklanjuti jelas. Tapi kalau presenter yang mana? Yang itu tidak jelas. Nah, jadi kita jangan sampai seakan-akan mengadili semua ternyata tidak seperti itu. Maka kita kadang-kadang saya tidak bermaksud Ibu tadi, bisa jadi ada yang cuma menghasut, ingin menjatuhkan sebuah stasiun televisi. Itu yang kita harus klarifikasi secara jernih ya. Tidak semua kita akan klarifikasi dengan jelas, jangan sampai itu menimbulkan sebuah fitnah yang justru menghancurkan industri media itu sendiri. Jadi harus hati-hati. Kemudian saya tertarik dengan Pak Mas Rudi tadi bahwa media televisi itu juga harus mempunyai tanggung jawab. Saya setuju bahwa televisi itu yang menghancurkan masyarakat, seharusnya televisi itu juga seharusnya mempunyai tanggung jawab moral. Corporate Social Responsibility ya. Jadi CSR ya. Ya, CSR itu. Jadi kalau memang ada sebuah siaran yang tidak bagus, seharusnya dia harus cepat mengeliminasi itu, mengurangi itu ya, dengan cara memberikan sebuah sosialisasi kepada masyarakat. Jadi ada kepedulian gitu. Tapi sekarang ini kan enggak. Banyak sekali media televisi itu yang hanya mengejar keuntungan, tetapi tidak peduli terhadap dampak yang ditimbulkan media televisi itu sendiri. Pak Rohim, mungkin ingin disampaikan oleh KPID sendiri, Pak. Kita masih punya waktu sedikit, singkat saja, Pak. Menindaklanjuti Mas Catur, jadi KPID akan menyampaikan laporan kepada publik apa yang dilakukan dalam rentang waktu tertentu. Mungkin masyarakat tidak tahu bahwa kita sudah melakukan klarifikasi ya. Jadi kan tidak sampai kemudian semua tahapan bahwa KPID akan memberi sanksi. Lembaga penyiarannya dipanggil oleh Mas Catur ini sampai pada tahap klarifikasi saja sudah takut. Nah, orang sudah takut kemudian berjanji untuk memperbaiki acara, ya harus kita beri kesempatan untuk memperbaiki acara itu. Sehingga saya pikir beri kesempatan kepada kami untuk bekerja, nanti kami akan melaporkan kegiatan itu secara periodik kepada masyarakat, baik yang tahapan teguran, mungkin penghentian acara atau sampai apa. Baik, terima kasih Pak Rohim, Pak Fajar dan Pak Catur. Mudah-mudahan perbincangan kita bermanfaat semuanya untuk menata penyiaran lebih baik lagi dan lebih sehat lagi. Selamat malam, kami menghargai waktu Anda. Dan saudara, terima kasih Anda telah bersama kami di acara perbincangan. Saya Iwan Tuana Kota, mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat malam, sampai jumpa.